sebenarnya, tetapi di sini ada kata logistik. Jadi dia menggunakan fungsi logistik, ya, fungsi logistik untuk menentukan apakah kelasnya itu kelas 1, kelas 2, dan ini adalah masalah untuk binary classification, ya, binary classification. Ini classification. Jadi X-nya mungkin parameter variabel inputnya atau feature atau atribut inputnya itu mungkin ada beberapa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Y-nya itu kelasnya itu memiliki nilai nominal, bukan numerik, ya, nominal. Kalau binary berarti 2, 1, 2, atau A, B, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan Python, biasanya label itu selalu diminta dalam bentuk integer, ya. Jadi kalau misalnya saya lihat beberapa masih error, itu Anda harus mengubah dataset Anda ke dalam nominal, ya. Makanya saya pesankan cari dataset yang sederhana yang tidak memerlukan preprocessing, karena preprocessing baru nanti saya jelaskan di kuliah pada waktu kita mencoba membuat test batch untuk eksperimen data mining dengan algoritma yang kita bicarakan. Oke, jadi logistic regression. Kemudian ada perceptron. Jadi perceptron itu pada dasarnya X 1 sampai N masuk, ya. Di sini ada W, W1, W2, dan seterusnya. Kemudian dikalikan, dan ini di jumlah. Kemudian masuk ke activation function. Ya, jadi activation function di sini. Kemudian keluarnya adalah binary, apakah 1 atau 2. Nah, di dalam multiple linear regression, logistic regression, dan perceptron ada proses menemukan parameter. Jadi parameter itu nilai konstanta yang dioperasikan terhadap variabel input yang didapatkan dari hasil mesin belajar, ya. Jadi hasil learning itu disebut parameter. Kalau hiperparameter itu yang kita set pada saat kita memulai learning. Jadi ada parameter, ada hiperparameter. Nah, pada multiple linear regression, logistic regression, dan perceptron itu untuk menemukan parameter itu dilakukan optimization dengan apa? Dengan apa kemarin? Gradient descent, ya, stochastic. Ya, stochastic gradient descent. Jadi stochastic gradient descent ini untuk menentukan parameter dari model yang diperoleh pada saat learning. Learning itu artinya kita mencoba dengan data training untuk melakukan modeling. Anda mencatat nggak? Bisa saya pindah ke halaman berikutnya? Izin Pak, bertanya Pak. Ya. Apakah output atau kelas dari perceptron itu harus nominal semua Pak? Atau bisa juga dengan isinya numerik untuk kelasnya? Tergantung dari fungsi ini, dari fungsi activation-nya yang dipakai. Ini, ya. Oke. Jadi yang menentukan di sini, ya, ini menentukan apakah perceptron itu dipakai untuk numerik, dipakai untuk
classification maupun regression. Jadi kalau menggunakan ini ya, kenapa dia keluarnya itu binary classification? Karena kemarin kita pakai apa? Di sini apa? Activation function-nya apa? Anda masih ingat? Jadi activation function di sini apa? Jadi activation function inilah yang menentukan apakah sebuah arsitektur neural network itu dipakai sebagai masalah regresi atau klasifikasi. Kalau yang kemarin kita coba itu terbatas untuk klasifikasi karena di sini alternatif output setelah keluar dari activation function cuma 2, 0 atau 1. Gitu. Ya, paham ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi sebagian besar itu kalau menggunakan activation function itu untuk classification. Tetapi kalau nanti kalau kita tentang apa deep learning gitu ya, kalau pakai deep learning kalau untuk apa regresi biasanya activation function-nya tidak ada. Jadi dari apa multi-layer perceptron langsung output. Gitu ya. Mohon maaf Bapak, mau bertanya. Ya. Artificial function itu yang mana Pak ya? Activation function. Soalnya saya lihat di program yang Bapak kasih kan banyak function tuh. Yang bagian mananya dia melakukan sebuah proses ini artificial function. Anda sedang buka tidak? Lagi buka Pak. Oh ya, coba di share. Oke. Saya stop share dulu. Saya sedang tidak buka itu, kalau saya buka nanti. Sudah terlihat Bapak? Sudah terlihat layar saya? Iya, tapi hitam semua ya? Sudah Pak Jam. Sudah ya. Temanya diganti mungkin jadi agak terang. Kurang terang ya. Oh. Kontrol K tambah T. Oh iya. Terus Ini logistic regression ya? Dibuka ini yang logis. Anda tanyakan. Iya Pak, betul. Enggak. Yang ada ininya di mana Pak? Logistic regression kan nggak ada activation function. Oh. Anda nanya apa? Oh, saya kira tadi yang Bapak nanya perceptron kan? perseptron ya? Iya. Iya kan Anda nanya perceptron kan barusan? Enggak, maksud saya tadi Pak, artificial function itu yang mana? Apakah yang activation function? Activation function yang ada di arsitektur perceptron. Oh, jadi bukan dari function ininya, programnya Pak di sini ada function. Ya, di situ ada fungsinya. Cuma activation function itu fungsi matematis. Oh. Ya di situ juga diwujudkan dalam bentuk function. Dalam bentuk program juga function. Oh, iya. Bentar. Mana ya? Oh, nggak jadi? Udah? Udah? Sudah Pak. Udah cukup.
Pak, izin Ya, silakan. Ya, mau nanya apa? Ya Pak, izin Pak, apakah misalkan saya mau bertanya gitu Pak, untuk atributnya itu ada nominal dan numerik, lalu klasifikasinya itu bisa nominal atau numerik, maaf, untuk kelasnya itu nominal, itu masuknya ke apa ya Pak ya? Ya, Regresi. ya kalau yang dilihat itu ini apa namanya kelasnya. Jadi kelasnya apakah nominal atau numerik. Jadi kalau kelasnya itu nominal ya dia termasuk klasifikasi. Kategori ya, nominal itu maksudnya kategori. Baik huruf apa 1, 0, Ya, A, B, benar ya Pak, salah gitu. walaupun atributnya itu ada nominal juga gitu Pak. Iya. Cuma Oh, kalau di algoritma yang kita bicarakan kemarin, nominal yang ada di atribut input itu harus Anda ubah dalam integer. Ya, ya terima kasih Pak. oke. Oke ya. Oke, jadi kalau makanya kemarin saya pesan ya ke Anda ya. Jadi cari yang mudah, dataset yang mudah, yang semuanya mirip seperti yang contohnya ya. Jadi kalau datasetnya agak susah, maka harus dilakukan preprocessing. Ya nggak apa-apa kalau Anda bisa dioprek ya. Itu kan tidak ada solusi yang generik ya, harus dilihat datasetnya seperti apa. Jadi bisa biasanya sih diubah dari string ke dalam bentuk float atau dalam bentuk integer numerik nih. Oke, biasanya masalahnya itu aja sih. Kalau itu sudah oke, bisa jalan. Oke, oke. Kemudian kita hari ini kita akan membicarakan tentang classification and regression trees ya, CR. Katanya apa? Saya jadi lupa. Ini ya. Jadi kalau lihat di buku Introduction to Statistical Learning, Integration Learning, maka di chapter 8 ya. Jadi Anda bisa baca di chapter 8. Kita nanti coba lihat. Jadi ini CRAT ini diperkenalkan sangat populer. Ini cukup penting ya, metode yang cukup penting. Ada beberapa varian yang mudah-mudahan nanti selesai kita bahas semua. Tapi ini cukup penting karena dari inilah maka nanti kita membicarakan tentang bagging, kemudian random forest dan boosting. Ini dari sini, user entry ini. Oke. Ini ya. Jadi classification and regression tree ini, jadi kita lihat dulu overview-nya. ART ya? Salah ya?
Jadi CART ini, jadi sebenarnya regression tree, basisnya tree. Nanti Anda yang paling mainstream ya, yang paling terkenal itu CART ini. Terus nanti ada varian yang cukup populer juga. Kalau Anda pernah dengar C45. Kemudian ada pengembangan dari C45 itu C5.0. Ini kalau di WK itu disebut dia mengembangkan namanya C48. Nah, kalau ini dua ini itu khusus untuk classification. Masih ingat ya, classification itu digunakan kalau output kelasnya atau output variabelnya itu berubah nominal. Kalau CART itu bisa dua. Jadi CART itu bisa untuk classification, itu yang paling sering digunakan. Tetapi juga kadang bagus juga untuk regression. Jadi ada classification dan regression. Nah, CART ini, classification regression tree ini, nanti itu dia adalah non-linear ya. CART itu non-linear. CART itu non-linear. Pengembangan lebih lanjut, ini dia akan menjadi ada ensemble, baking, boosting, kemudian voting. Ini semua itu ensemble learning. Maaf, salah ya, bukan voting. Kalau voting itu base learning-nya lain-lain, tapi random forest. Ini skemanya begini ya. Jadi kalau CART itu bisa untuk classification, bisa untuk regression. Dan CART ini merupakan basis untuk baking, random forest, dan ensemble, di mana semuanya baking, boosting, dan random forest di ensemble learning. Nah, bedanya apa antara CART dan C45? Jadi baik CART tree-based, CART C45 maupun yang varian-varian lainnya, itu bekerja berdasarkan, ini sudah bisa saya lanjutkan? Oh, nggak dicatat? Oke. Oke, jadi kalau CART, jadi metrik ya, cost function, kalau CART itu menggunakan Gini index. Gini index. Nah, kalau C45 itu menggunakan entropi. Oke. Ini ya. Jadi bedanya nih. Gini index dan Gini index itu untuk classification. Kalau dia memulai error, minimize error itu digunakan untuk regression. Jadi kuncinya ini ya, kalau Anda paham Gini index, ini merupakan bekal untuk memahami CART.
Jadi Gini index itu seperti apa? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Ini Pak, begini indeks aja sih yang kurang jelas itu apa gini Enggak, indeks. global dulu, nanti baru detailnya nanti. Oh iya. Ya, sampai sini flow-nya tahu ya? CRT, C45, random forest, kemudian terutama random forest yang sangat populer untuk masalah klasifikasi dan biasanya performanya bagus adalah C45 dan CART itu bagus, kemudian C45 itu kadang lebih bagus, tetapi yang biasanya yang outperform itu yang random forest, biasanya performanya bagus. Meskipun ada juga kelemahannya. Nanti jadi begitu ya. Jadi kalau Anda belajar metode harus tahu kelebihan dan kelemahannya apa. Oke, jadi masalahnya begini. Jadi sebenarnya ilustrasi sederhananya begini. Kalau kita memiliki buah apel, ya, apel. Kita ingin bukan apel ya, jeruk aja. Jeruk. Jeruk itu macam-macam ya. Misalnya ada dua. Ada jeruk yang kuning sekali itu jeruk apa? Mandarin mungkin ya. Ya benar ya? Sunkist, Pak. Sunkist. Kemudian apa? Dibandingkan dengan jeruk Mandarin, Pak, yang oranye. yang orange itu sebenarnya. Sunkist saya bisa kebayang. Cuma Mandarin yang mana ya? Jeruk Bali, Pak. Jeruk. Oke. Jeruk Bali hijau, Pak. Enggak, itu kalau jeruk Bali itu bentar, saya kasih contoh yang sederhana. Jeruk Pontianak, Medan. Pak. Pontianak, Pak. Medan ya, Medan. Dekat ya, Medan Pontianak. Nah, misalnya saya memiliki data. Jadi Anda pergi ke pasar, diberi tugas oleh mungkin guru Anda atau pasangan Anda untuk berbelanja. Jangan sampai salah gitu misalnya. Kalau salah nanti jadi masalah gitu misalnya. Anda mengumpulkan feature diameter, kemudian warna. Jadi warna itu mulai dari hijau sampai kuning ya. Dua-duanya kuning ya, Sunkist dan Medan itu kuning. Tapi misalnya kita kasih kalau Sunkist itu kuningnya itu level mana yang lebih kuning, Sunkist atau Medan? Sepertinya Sunkist, Pak. Sunkist ini misalnya 5. Medan yang sangat Medan itu 1 misalnya. Nah, di antaranya itu kemudian diameter ya, warna itu begini. Kemudian diameter itu ukuran yang sebenarnya. Jadi misalnya di sini Anda mencatat jeruk Medan itu diameternya misalnya 5, warnanya 1. Ini misalnya labelnya Sunkist 0, ini ya. Ini labelnya. Label 5, 1, ini 1. Misalnya diameternya 7, warna 4. Ini labelnya 0. Kemudian ini misalnya diameternya 2, warnanya 2, ini 1, dan seterusnya ya. Kita ingin membuat sebuah tree yang kira-kira bentuknya begini. Gini. Kemudian gini. Dan nanti di sini itu apakah Sunkist atau Medan, di sini apakah Sunkist atau Medan. Nah, kita harus mengisi di sini mana yang lebih penting, apakah diameter atau warna. Gitu ya. Jadi kalau misalnya diameter itu misalnya di sini lebih dari
4. Kalau ya berarti dia apa? Di sini berarti kalau dia ya berarti di sini nilainya 0. 0 ya di sini ya. Kemudian diameter baru di sini warna. Apakah warnanya 0 atau 1? Nah, oke, Anda boleh tidak begitu paham dengan detailnya masalah ini, tetapi Anda lihat bahwa kita memiliki masalah bagaimana menentukan mana yang berada di sini, mana yang harus di sini, dan mana yang harus di sini. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, berapa nilai ini? Jadi nilai kondisi ini berapa? Paham nggak masalah kalau bikin tree? Jadi menentukan klasifikasi jeruk ini. Bisa dijelaskan Pak, kenapa 0 Pak? Kenapa? Iya, kenapa Ini 0? label aja. Jadi Enggak, itu misalnya, hasil decision tree-nya lebih dari 4, yang sebelah kiri kenapa 0? Oh iya. misalnya kita lihat bahwa nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya ini lebih besar dari 4, terus di sini baru dicek warna gitu ya. Baru di sini ada labelnya. Jadi kalau kita lihat diameternya, oh ini pengaruhnya sini. Atau misalnya membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Misalnya kalau tingginya 100 lebih dari 180 dia ke sini, baru kemudian berat. Di sini dihitung berat. 180 beratnya lebih dari misalnya 70 gitu. Oh ini pria. Kalau enggak berarti sini wanita. Kalau di sini ada juga laki-laki yang tingginya kurang dari 180, masuk ke sini baru dilihat beratnya. Oh berarti, kalau beratnya lebih dari 70 berarti meskipun tingginya kurang dari 180 berarti di sini pria gitu. Nah, kalau datanya itu terdiri dari banyak variabel input atau atribut input, maka kita akan harus memiliki cara untuk menentukan mana yang berada di puncak, mana yang ada di cabang di sini, begitu ya? Ya, oke. Masalahnya paham ya? Nah, nanti baru setelah Anda paham ini, Anda bisa paham apa itu peran entropi, apa itu peran Gini. Kita hari ini membicarakan khusus Gini. Oke? Ada Satu pertanyaan? lagi Pak, untuk penentuan posisinya bisa dibaca dari kiri ke kanan gitu Pak, kayak yang Bapak contohkan dari diameter terus bawahnya warna. Nah, iya, menentukan apa? Menentukan apa? Ada yang Anda tanya? Posisi itunya Pak. Ya itu termasuk apa yang nanti kita harus susun di algoritma CART ini. CART. Ini diagram kondisinya seperti apa? Mana yang digunakan untuk menentukan apakah dia ke kiri dan ke kanan. Biasanya begitu kan, kalau yes ke kiri, kalau no ke kanan gitu. Ya, standarnya begitu kan? Ya. Oke. Ada yang belum masuk? Anda kalau bisa masuknya tuh pakai ini ya, biar enggak pakai Nusa Mandiri, biar nggak perlu admin ya. Mulai minggu depan begitu ya, saya tidak akan admit kalau tidak pakai Nusa Mandiri ya, biar kita tidak terinterap. Oke, kita ke materi. Jadi ini termasuk pada nonlinear algorithm. Jadi masalahnya tadi ya, bagaimana menentukan. Nah misalnya begini, ini adalah contoh dataset yang saya bagikan buat Anda. Sudah dibuka belum? Bisa semua dibuka? Nah, ceritanya begini. Jadi ini merupakan dataset yang cukup terkenal. Dataset dasar, toy dataset istilahnya. Kita lihat ya. Jadi ceritanya adalah ada image dari banknote itu uang kertas ya. Jadi banknote itu uang kertas, kemudian
kita ingin menentukan keaslian dari uang kertas. Katanya kalau misalnya dolar gitu ya, katanya ada black dolar, dolar palsu gitu. Bagaimana cara menentukan keasliannya? Nah, dilakukan image processing, di capture image-nya, kemudian dari gambar image itu dicari nilai, ditransformasi ke dengan kalau Anda baca ya nanti, dia ditransformasi dengan bentar, Fourier atau apa ya, saya lupa. Tapi ditransformasi, kemudian nilai transformasi itu dihitung nilai variance-nya, skewness-nya. Jadi kalau variance itu dia merupakan statistik order 2 ya. Kalau mean, variance itu order 1 ya. Kalau skewness itu order 3, kalau kurtosis order 4. Kemudian entropi. Jadi ini ada masing-masing ada rumusnya. Oke, saya ingat. Jadi dari image itu dilakukan transformasi wavelet. Jadi Anda belajar image processing kan semester ini pasti diajari apa itu transformasi Fourier, transformasi wavelet, itu ada di kelas sebelah ya. Jadi Anda diskusinya di sana. Tetapi yang paling penting yang akan kita bicarakan di sini dapat nilai dari, ini adalah sampel uang gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah 0 itu asli atau palsu, tetapi nilainya akhirnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat ini sebagai kita ingin membuat suatu decision tree atau suatu classification tree. Classification tree kita harus menentukan tadi mana yang menjadi ini ya, mana yang harus ada di puncak. Jadi kan bisa saja misalnya bentuknya tadi apa? Jadi misal. Jadi apakah bentuknya pertama itu yang dilihat, apakah kalau kita lihat dari kiri, apakah bentuknya akan menyerupai ini. Jadi yang paling atas itu misalnya dari kurtosis dulu. Kurtosis. Kemudian skewness misalnya. Skewness, kemudian yang lain itu. Kondisinya apa di sini? Jadi kondisinya apa? Harus lebih besar dari berapa? Ini harus lebih besar dari berapa untuk si cabang ini? Itu ya. Jadi masalahnya menentukan mana yang ada di puncak, mana yang ada di anak ini. Oke, paham? Paham ya? Sama nilai kondisinya palingnya Pak. Iya, nilai kondisi dan mana yang ada di situ. Ya. Nah, dari situ oke, ditangkap ya. Jadi mikirnya jangan susah-susah. Di sini dulu, nanti baru kita ngomongin yang sedikit matematis tentang Gini index ya. Oke, jadi yang kondisi yang bagus itu adalah kalau kita mengambil suatu node, di sini misalnya ya. Jadi misalnya ini 3. Yang paling atas kita kasih nilai variance 3,2032. Jadi kalau variansnya itu kurang dari 3032, maka misalnya kelasnya 0. Kalau lebih besar maka kelasnya 1 misalnya. Nah, kemudian kita hitung apakah dengan menempatkan ini, maka di bawahnya akan terjadi di sini campuran antara 0 dan 1. Semakin homogen, maka dia Gini indeksnya semakin kecil, semakin bagus. Kalau masih banyak campuran, maka Gini indeksnya besar dan itu semakin tidak bagus. Kalau tidak bagus, maka ini tidak bisa kita pakai sebagai node yang di puncak itu atau node setelahnya. Jadi kita pilih ini. Jadi setiap record atau setiap instan dari dataset ini kita coba-coba berada di puncak. Mana yang Gini indeksnya paling kecil itu yang kita pakai sebagai puncak. Paham nggak? Ya Pak. Jadi misalnya di antara 4
variabel ini Pak, varian skewness, kurtosis sama entropi itu nanti diacak gitu Pak. Dicoba satu-satu, Dicoba mulai dari satu-satu atas. maksudnya ya. Iya, iya. Misalnya 3,2616. Jadi dihitung semua entropinya. Kalau ini di puncak, kalau ini di puncak, kalau ini di puncak, kalau ini di puncak. Dicoba-coba ya Pak. Ya dicoba, ini dicoba juga. Dicoba terus semuanya dihitung entropinya. Dihitung Gini indeksnya. Dipilih nanti yang paling kecil. Ada di puncak. Oke ya, Oke, Pak. dari Ya. situ. Dari situ sudah paham apa itu peranan Gini indeks? Gini indeks agak rumit ya, jadi saya belakangan aja. Tetapi bagaimana tadi memilih ini yang? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya Pak, jadi tadi Bapak jelasin tadi berarti node root-nya itu kita acak, kita coba satu-satu. Terus ininya tadi Pak, titik perpotongannya lebih besar atau lebih kecil daripada ini tadi itu dicoba-coba juga Pak? Iya, ada algoritmanya kan, di algoritma itu CART ini itu prinsip algoritmanya begitu. Jadi bukan diacak ya, kita ngambilnya dari paling atas. Jadi ini dihitung dulu, kalau ini paling atas Gini indeksnya berapa, kalau ini paling atas Gini indeksnya berapa gitu. Oh iya Pak. Jadi aturannya begitu kan. Di sini lebih besar. Kalau misalnya itu ya yang tadi dipakai yang paling atas, ini yang paling atas berarti lebih besar dari 36212. 36 misalnya ya. Misalnya di sini 3,612, maka kalau lebih besar dia akan ke kiri, kalau kecil akan ke kanan. Kalau misalnya ini Gini indeksnya paling kecil, ya sudah, ini yang paling atas dulu. Baru nanti yang bawah itu apa, yang bawah sini apa, itu juga dihitung dengan Gini indeks. Oke, jadi karena prosesnya itu rekursif dan berulang, maka itu tidak praktis kalau dihitung manual, harus pakai algoritma learning. Oke, paham ya? Jadi kita ngeliat dari Gini indeksnya Pak ya, berarti semakin kecil berarti semakin ini Pak gitu, semakin bagus gitu. Iya, semakin tidak ada. Ya, jadi itu dulu, semakin kecil semakin bagus dulu ya. Nanti kenapa kalau kecil itu bagus, nanti kita lihat. Oh iya Pak. Ya. Jadi meminimalkan cost function. Ini cost function. Jadi tentang itu Anda harus menggunakan istilah-istilah yang standar ya. Jadi kalau cost function, minimize cost function ya. Minimize cost function. Kalau ini kalau CART itu Gini indeks. CART ya. C-nya ya. Bukan A-nya. Bukan A-nya. Oke, yang A-nya nanti kita bahas insya Allah minggu depan. Oke, kalau sudah paham, jadi apa yang kita akan bicarakan itu Anda sudah tahu map-nya. Jadi pada nonlinear algorithm, output kelasnya bukan merupakan fungsi linear. Kalau yang kemarin linear, kalau ini bukan fungsi linear. Kemudian jadi maksudnya ini. Jadi ini itu tidak dimodelkan sebagai ini dikalikan konstanta, ini dikalikan konstanta, ini dikalikan konstanta, ini dikalikan konstanta ya. Kalau ini semua dari ini dikalikan konstanta itu ke linear model yang kemarin ya. Yang konstantanya itu kita optimasi dari cost function-nya itu pakai stochastic gradient descent ya. Oke, jadi sama seperti linear, metode nonlinear machine learning yang berbeda memiliki algoritma pembuatan model yang berbeda. Oke, jadi contoh nonlinear machine learning algorithm, jadi classification and regression tree untuk classification problem dan regression tree. Kemudian yang terkenal juga adalah naive Bayes untuk classification problem. Kemudian K-near snake birds, KNN, itu untuk classification
Kalau K-means clustering itu untuk clustering, kalau K-nearest neighbors itu algoritma untuk classification. Kemudian support vector machine untuk classification, dan masih banyak lagi ya. Ini sangat banyak algoritma, jenis algoritma sangat banyak, tetapi kita akan bicarakan yang populer dan relatif performanya bagus. Jadi classification and regression tree saya akan bahas cukup dalam. Jadi mudah-mudahan Anda keluar dari kelas ini Anda bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Kalau sudah ke implementasi itu, kalau pakai escalon itu sederhana ya, sederhana. Tetapi untuk mengoptimasinya Anda harus paham cara kerjanya. Oke. Kemudian naive Bayes itu dia memiliki beberapa keunggulan, misalnya dia tidak terpengaruh oleh adanya incomplete atau data yang hilang. Jadi incomplete data. Kemudian nearest neighbor itu juga bagus, tetapi dia kadang kurang praktis kalau misalnya kalau untuk image, karena harus menyimpan image dari yang mirip dengan dia. Kemudian support vector machine itu cukup tangguh juga. Dulu sebelum ada gradient boosting ini biasanya juara support vector machine. Ada variasinya, ada banyak di sini. Support vector machine itu bisa untuk classification problem, dan ada dua varian ya, support vector machine itu untuk classification problem. Kalau support vector regression itu untuk regression problem. Oke. Jadi ini Anda bisa search paper dari Leo Bremen ini, dia mempopulerkan CART. Jadi tadi ya, ini sudah kita bicarakan tadi. Jadi variabel input variabel X, kemudian di mana dia split point, kemudian variabelnya semuanya dibuat numerik. Kemudian leaf node itu nanti yang paling terakhir, yang paling ujung, yang paling bawah, yang paling dalam itu merupakan output variabel atau kelas atau labelnya. Oke. Jadi sebenarnya prosesnya itu tadi selalu membagi dua, apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil gitu. Jadi dilakukan recursive binary splitting. Jadi dibagi dua seperti ini ya. Bagi dua lagi. Jadi kondisi apa yang menyebabkan itu berbeda antara lengan kiri dengan lengan kanan, atau ranting kiri dan ranting kanan. Itu. Jadi semua input variabel dan all possible evaluated dengan greedy dan dengan cost function. Jadi seperti ini, semua ini dievaluasi. Jadi kalau di sini ada sebanyak berapa nih? Ada berapa instance? Ini ada 1572, 1372. Ya. Jadi 1372. Kemudian di sini ada berapa atribut input? 1, 2, 3, 4. Ada 4 atribut input. Gimana tadi? Lari. Jadi semuanya kita hitung. Jadi kita melakukan perhitungan gini sebanyak, kalau yang pertama itu sebanyak ini dikalikan ini. Jadi kita memiliki gini sebanyak 5.488 untuk yang di puncak tadi. Kalau yang di puncak sudah dapat, jadi yang ini akan lebih kecil. Ini yang harus dihitung. Jadi 548 itu diambil yang paling minimal untuk kemudian kita jadikan puncak dari puncak dari tree tadi. Oke ya. Oke, jadi ini tadi sudah kita bicarakan kalau bisa untuk regression dan classification. Jadi kalau regression itu cost function itu diminimalkan, di mana
split point. Jadi split point itu poin di mana dia dipecah tadi, itu dipilih yang sum square error-nya itu minimal. Jadi error-nya itu minimal. Kemudian kalau classification function itu menggunakan Gini cost function. Jadi dipecah-pecah sampai minimal. Jadi tidak boleh sampai terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil dia seperti hanya menghafal data. Jadi modelnya hanya bagus untuk data training. Jadi ya, misalnya ini ya. Jadi apakah seseorang itu fit atau bugar? Kalau misalnya ini dibikin seperti ini. Jadi ini adalah label unfit dan fit, 0 dan 1. Ini adalah contoh yang sangat sederhana, menyederhanakan. Jadi kalau misalnya biasanya usia kurang dari 30, kemudian yes atau no, kemudian apakah dia makannya jorok gitu misalnya, maka dia tidak bugar. Kalau makannya di bawah kurang dari 30, kemudian jadi ini seolah-olah merupakan seperti seleksi atribut gitu. Atribut yang paling penting itu dilihat adalah umur. Baru atribut yang kedua adalah cara makan dan latihan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada berapa atribut input? 3, Pak. Ada 3, Pak. Yaitu umur, makan, makanan, sama olahraga. Exercise ya, olahraga ya. Kemudian atribut outputnya itu fit, unfit gitu ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah terminologi yang biasa dipakai. Jadi ada parents, ada root node, itu node C, itu immediate adalah yang paling puncak. Kemudian children-nya itu di sini. Jadi kita melihat terminologi ini dari sini. Node C. Parent-nya adalah yang ini. Kemudian anaknya adalah yang ini. Paham ya? Jadi ini kalau Anda bisa baca dari gambar ini yang keterangannya tidak perlu dilihat. Jadi kita melihatnya dari node C, di atasnya itu merupakan parents, kemudian di bawahnya merupakan children. Kemudian live itu yang tidak memiliki children. Children itu di sini adalah kalau di sini kosong, maka dia live, namanya live. Jadi kalau di sini kosong, kalau kosong bukan node tetapi label, ya sudah, ini adalah live. Atau live itu down ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian ini disebut kedalaman. Jadi kalau ini kedalamannya 2. Jadi 1, 2. Di sini sudah label. Ini adalah prinsipnya, divide and conquer. Jadi bagi dan pecah, dibagi dan pecah. Jadi ini, misalnya ini ya. Jadi tadi ini sudah kita bicarakan yang tadi bahwa bring node dataset itu ada 1372 instance dengan 4 input variabel dan 1 output variabel. Jadi input variabel dan 1 output variabel. Jadi nama variabelnya itu ada variance. Jadi dari image tadi ada wavelet transformnya, wavelet transform dari image tadi, ada variance, kemudian ada skewness, ada kurtosis, ada entropy. Jadi entropi itu Anda tidak perlu paham apa itu variance, skewness, kurtosis, entropi, tetapi ini yang Anda pahami bahwa ini adalah rangkaian atribut input dari atribut output kelasnya, itu 0 itu authentic dan 1 untuk inauthentic. Sampai sini paham ya?
Jadi dataset ini 1372. Oke. Ini ya contohnya ya. Jadi ada banyak di sini. Jadi kita lihat di sini mana yang sebagai parents node. Nah, kita harus coba satu-satu. Oke, nanti dibaca, tetapi saya akan langsung ke bagaimana kita menaruh itu. Kita pakai Gini index. Ya. Jadi cost function-nya itu disebut dengan Gini index. Jadi Gini index itu kalau 0 berarti tidak ada campuran kelas lain di node itu. Kalau lebih dari 0 berarti ada campuran, dan paling buruk nilainya adalah kalau campurannya 50-50, kalau untuk class to class problem. Jadi rumusnya ini, Gini index adalah Gini index untuk seluruh kelas itu sama dengan jumlah dari 1 sampai n, K. Jadi ini adalah kelasnya dari PK kali 1 min PK. Oke. Proporsi dari training instan pada kelas K. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada misalnya 1372 ini dibagi 2 antara training 0 dan 1, maka proporsinya di sini adalah 50%, 50%. Jadi untuk binary class problem itu menjadi ini, G sama dengan 2 kali B1 kali B2. 1 min B1 B2. Oke, rumus Gini indeksnya seperti ini. Jadi Anda bisa coba nanti. Jadi 1 dikurangi G1 kuadrat ditambah G1 ya. G1, G2. Jadi kalau misalnya ini ada begini. Kemudian begini. Oke, kita lihat definisi dari ini. G itu Gini index pada split point. Gini index pada split point. Jadi Gini index di sini misalnya. Gini index. Ini Gini index di split point. Misalnya di sini. Atau di sini. G-nya berapa? G, di sini ada berapa harus dihitung G, di sini G, di sini G. Ini adalah G. Misalnya yang dihitung adalah yang di titik ini. Ini yang kita hitung di sini. Ini G yang ada di sini. G yang di sini yang kita hitung. Jadi G11 adalah proporsi dari instan pada grup 1 untuk kelas 1, G12 untuk kelas 2. Jadi proporsi, paham nggak di sini? Definisi nggak paham? Oke ya, kita cari. Saya tadi menemukan yang agak mudah dipahami. Nah, ini yang jeruk tadi ya. Nah, misalnya rule satunya, ini ya, Gini index. Rule satunya, masuk.
Ada yang masuk tadi. Jadi ini ya, misalnya root itu diameternya kalau kurang dari sama dengan 7 cm, dia akan ke kiri. Jadi kalau kurang dari 7 cm itu memisahkan di sini itu antara orange 50, Mandarin 50. Oke, kemudian yang masuk ke sini itu kan ada 50 ya. Di sini ada 50, itu ada aturan lagi, misalnya color kurang dari 2, aturan kedua, itu kenapa di sini jadi 46 ya? Saya nggak tahu, kayaknya salah. Oke, di sini itu orange-nya 8, kemudian mandarinnya 38. Jadi dari yang diprediksi di sini sebagai orange itu sebanyak yang ke sini itu 46, itu ada campuran di sini, itu ada campuran antara orange dan mandarin. Campuran antara orange dan mandarin. Nah, Gini indeks dari ini berapa? Ya dihitung dari sini, ini dan ini. Sekarang kita hitung Gini indeks dari ini, itu dihitung dari sini dan sini. Jadi yang di sini itu grup 1 yang ada di lip 1 itu 1, orange. Grup label 1 yang ada di sini itu 1. Jadi kalau G11 itu di sini. Kalau G12 itu yang ini, yang Mandarin ini. Jadi kalau kasus yang ini, jadi G11 itu yang ini. G11 itu yang ini, 1. G12 itu yang ini. Kalau G21 itu ini, G22 itu yang ini. Kira-kira paham nggak jumlahnya? Jumlahnya dulu. Oh, jadi gininya itu tadi yang jumlah ininya ya, Pak? Jumlah G11-nya tadi yang ini. Jadi yang masuk ke grup 1 yang ada di lift 1. Ini kan liftnya ada 2 kan? Dari sini, sini. Ini G1, ini G2. Gitu ya. Ini G1, ini G2. Ini ya. G1 yang tadi itu G1, yang ini adalah G2. G1, ini adalah G2, gitu ya. Jadi kalau di sini saya hitung, di sini ada ini adalah ini G1, ini G2, gitu ya. Oke. Nah, di sini G1 ini ada, jadi grupnya ada 2 ya. Labelnya ada 2. Labelnya itu ada 1 dan 2. G1, 2. Nah, di sini itu kalau misalnya jeruk ya, jeruk yang sudah tergolong di sini itu ternyata masih nyampur antara Mandarin dan tadi atau contoh kita tadi apa ya? Sunkist, Pak. Sunkist dan Medan ya. Medan, ya. Ya. Jadi misalnya Sunkist kita kasih label 1 ya. Sunkist itu label 1, Medan itu 2. Nah, di sini Sunkist-nya yang masih terdetek di sini itu sebanyak misalnya ya. Misalnya sebanyak misalnya 3. Kemudian Medannya itu sebanyak 10. Maka G11 itu sama dengan 3. Ini G12 itu sama dengan 10. Oke? Paham? Ya, Pak. Kalau di sini misalnya Sunkist-nya itu sebanyak 13. Kemudian Medannya itu sebanyak 5 misalnya. Maka di sini G21. Tadi ininya 2-nya di atas ya. G21 itu sama dengan 13. Ini G22 sama dengan 5.
Paham? Paham, Pak. Oke. Ini ya. Jadi 1 min G11 kuadrat ditambah G12 kuadrat, hilif tadi ya, dikalikan NG1. Jadi NG1 adalah total number instan di grup 1 dan di grup 2. Jadi jumlah instannya berapa? NG1 berarti jumlah NG1 yang ke sini berapa? Berapa? 13. 13, Pak. Iya, 13. Yang ke sini 18. 8. Jadi kalau kita lihat, 18. jadi NG1-nya NG1 itu sebanyak 13. 13, 13, kemudian NG2 18. 18, Pak. 18. Nah, misalnya jumlah sampel jeruk kita itu sebanyak 100 ya. Jadi N sama dengan 100. Jadi jumlah sampel semuanya 100. Kalau di sini kita lihat N di sini, kalau kita lihat di sini tadi N-nya 1372. Ini ya. Oke, paham ya? Ya, Pak. Oke, jadi jangan tunda untuk paham ya, karena kalau Anda cuma membaca slide tanpa mengikuti penjelasan mungkin akan susah untuk paham. Oke, paham ya? Mau bertanya Pak, Ya, Pak. Ya, jadi tadi kan kita kan menghitung ininya nih, nilai giniknya nih. Kita kan pengen nilai ginik itu kan yang kecil. Berarti ketika misalnya kita memilih atribut yang dimana yang jadi root, harus kita hitung semua giniknya dari yang kanan atau kiri, semua harus kita hitung gitu Pak. Yang mana yang paling kecil itulah mungkin yang node root yang paling bagus gitu. Kayak gitu kan? iya, iya. Oh iya. Jadi dibagi dua gitu, makanya divide and conquer ya, divide and conquer. Jadi Anda jangan pusing, wah ini gimana ngitung pakai tangan atau pakai kalkulator, kan kita, yang penting Anda paham prinsipnya, kemudian nanti kan kita pakai program. Jadi meskipun menghitung 1000 tadi ya, tadi ada berapa? Ada 5000 ya, 5000 gini yang harus kita hitung pada tahap pertama. Selanjutnya kan gininya kan semakin sedikit kan, yang ke bawah itu harusnya semakin sedikit. Tetapi kita harus berhenti sampai sebelum terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit, wah dia hanya menghafalkan data set ini saja. Jadi kalau nanti kita pakai untuk data yang lain, dia akan salah atau overfitting. Oke, paham? Oke, kemudian stopping criterion itu stop itu biasanya misalnya 5 atau 10. Begitu di situ membernya itu cuma 5 atau 10, kita stop di situ. Jadi sudah stop di situ. Jadi kita ingin model itu yang sederhana. Kalau tree itu sederhana, semakin tidak dalam, kalau dia performanya bagus itu berarti semakin bagus. Kemudian kita juga pruning itu menyederhanakan. Jadi mengurangi kedalaman dan cabang. Ada beberapa metode pruning. Jadi kan nanti kalau Anda diminta coba Anda lakukan pakai pruning apa, nah nanti Anda lihat ada istilah pruning ini. Oke, karena ini masih pengenalan, Anda hanya tahu isu itu ya, ada pruning. Nah ini misalnya grasshopper itu bahasa Inggris untuk belalang ya. Ini gambarnya belalang. Katydid itu untuk katydid apa yang biasa kalau musim kemarau bunyi itu apa ya? Serangga yang kalau musim kemarau berbunyi. Tonggeret, tahu ya? Tonggeret. Jangkrik bukan, Pak? Bukan. Penggeret. Tonggeret. Ya.
Tonggeret ya. Jadi kita ingin menggolongkan. Jadi ininya itu binatang itu ada di sini. Jadi abdomen lengthnya itu sekitar 4,5, kemudian antena lengthnya atau panjang sumutnya atau antenanya itu 5. Padahal secara statistik kita memiliki data seperti ini. Jadi sebenarnya kita membuat tree ini adalah menentukan garis-garis ini. Jadi berapa batas abdomen length yang menyebabkan kalau ini dibatasin gini saja, maka kita akan lihat mana ada yang masuk. Maka kita lihat bahwa di sini dia akan mungkin yang warna ini dia akan tadi ya tonggeret ini belalang gitu ya, belalang apa dulu namanya ya waktu SMP, belalang sembah bukan, ini ya di sini, ini di sini saja. Maka kalau di sini maka di sini akan klasifikasinya akan salah di sini, maka kita bikin rule yang kedua, batas di sini. Jadi kalau lebih besar dari itu dia akan masuk ke sini, kalau lebih kecil di sini. Nah di sini maka dia masuk ke dalam kategori di sini. Apakah lebih besar dari 7,1? Apakah lebih besar dari ini? No. Kemudian antena lengthnya yes, maka kalau antenanya kecil maka dia di sini. Oh ternyata di sini yang benar. Gitu ya. Jadi yang sederhana begini yang kita ingin tahu. Tetapi kalau datanya atributnya banyak, maka Gini indeksnya harus dihitung. Ini adalah advantage-nya. Jadi relatif tidak mahal, kemudian cukup cepat, kemudian interpretasinya mudah untuk semua size tree, kemudian akurasinya itu cukup bagus ya. Biasanya kalau senior under thesis itu biasanya selalu ya, kalau enggak yang paling mereka ajukan karena setelah eksperimen paling bagus itu kalau enggak kelas di tree ini, tree yang di misalnya yang di boosting atau di random forest gitu ya, atau biasanya SVM. Makanya tetapi kalau diminta menjelaskan biasanya pada nggak mampu. Makanya mulai sekarang Anda harus paham. Jadi bukan hanya melakukan eksperimen dengan eskalon, tetapi juga Anda paham ininya apa. Yang dilakukan skitlearn itu apa. Kemudian ada beberapa kelemahan juga bahwa dia cenderung overfit, jadi menghafal data. Jadi overfit itu Anda harus paham, Anda harus ingat bahwa itu harus Anda hindari. Menghafal, jadi overfit itu seperti sering saya sampaikan, overfit itu seperti anak yang baru belajar baca ya. Jadi dia kelihatannya lancar tetapi ternyata hanya menghafal, dibolak-balik bukunya, dia masih bisa membaca, tetapi kalau disodori buku baru dia tidak bisa. Itu overfit ya, menghafal data. Jadi itu kalau datanya diubah sedikit maka dia akan mungkin akurasinya akan berkurang. Itu adalah kelemahan dari decision tree. Makanya ada random forest. Random forest itu dia membentuk tree yang banyak, kemudian dia rata-ratakan. Kemudian ini ada beberapa yang lain tentang, terutama itu ya, tentang overfit itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Hanya harus nyoba dulu ya. Yang eksperimennya udah dicoba belum? Halo? Udah, Pak. Bisa? Error? Eksperimen yang mana? Apa yang not? Errornya di mana? Coba lihat. Pakai dataset saya atau dataset Anda sendiri? Yang dari saya. Coba lihat.
Nah, kalau yang di website Skitlearn udah dilihat belum? Dicoba itu ya, itu tinggal copy paste kok. Nah, kalau di sini saya tidak sempat memadukan dengan ini. Coba Anda lihat bawah itu, yang tadi, yang di website. Sambil nunggu ini selesai. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi di sini ada fungsi ya, tree plot ini. Nah, di sini di kotak ini itu sudah ada semua gininya berapa, jumlah yang di situ berapa gitu ya. Jadi cukup ilustratif ya. Jadi Anda bisa save image, kemudian Anda perbesar untuk membaca ini. Kalau yang di bawahnya belum saya coba ya, dia pakai harus install GraphViz ya. Jadi Anda bisa coba nanti keluar dulu dari Jupyter Notebook, kemudian Anda coba sendiri. Anda harus rajin nyoba sendiri ya, jangan menunggu dari saya. Jadi saya cuma menunjukkan flow belajarnya saja. Ya. Oke. 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 Oke ya. Jadi tugas setelah ini adalah pertama Anda coba, sudah dicoba, kemudian Anda pakai dataset Anda sendiri, dataset yang klasifikasi. Kalau bisa sih yang sama dengan dataset klasifikasi yang Anda pakai kemarin. Perseptron, Pak. Yang klasifikasi kan, Anda kan seharusnya cuma pakai 2 atau 3 dataset cukup ya. Atau satu dataset yang Anda ambil atribut outputnya itu sesuai dengan contoh. Oke, jadi Anda bikin dua-duanya dengan contoh program saya dan dengan contoh yang ada di Skitlearn. Ya, bisa? Datasetnya pakai data Bapak aja ya? Dataset Anda sendiri. Ya. Oh, oke. Ya, yang beda-beda kemarin. Oke. Jadi kalau tidak bisa di-run itu dipelajari ya, kenapa tidak bisa ya, dioprek sampai berhasil. Kalau Anda boleh juga nanya ya ke teman Anda atau ke saya. Tetapi kalau bisa sih datasetnya sederhana saja yang sudah dalam bentuk numerik. Kalau tidak numerik, sedikit nggak apa-apa, ada 200-an instan gitu nggak apa-apa. Jadi belum saya pentingkan sekarang untuk menghasilkan performance yang bagus ya. Cuma tidak tekan saya adalah Anda paham dari cara kerja algoritma dulu. Oke? Ya, Pak. Semua yang ada di classification Skitlearn ya, Pak? Skitlearn yang di sini aja, yang 10 ini aja. Yang 10.1 ya, Pak? Iya, 10.1 aja. Iya, Pak. Sampai di sini cukup lah. Bentar. Sampai di sini cukup. Oke ya, sampai di sini cukup. Kalau ini bisa itu lebih bagus. Ini gambarnya lebih jelas soalnya. Ya, jadi sampai dapat begini. Oh, ini rows yang dipakai adalah
2,47. Kalau petalengnya kurang dari 2,47, dia memiliki gininya itu 0,667. Ini sudah yang paling minimal. Jumlah sampel yang ada di sini adalah 150. Jadi meskipun ini labelnya 3, ini tetap dipecahnya 22. Ini labelnya kan 3 kan? Oke. Mohon maaf Bapak, tadi link anu Pak yang ada Pak, yang contoh tadi yang jeruk itu Pak bisa di-share ke Pak? Jeruk. Yang ini. Jadi apa ini? Oke ya, jadi apa? Silakan nanti dibaca. Tetapi oke, detailnya Anda belum bisa menghitung manual, itu nggak apa-apa. Gini, tetapi Anda bisa paham bahwa ini itu menentukan apakah dia akan dibagi kemana begitu ya. Oke, jadi jangan sampai lupa bahwa CART untuk cost function-nya itu bisa pakai gini atau square error. Kalau gini dipakai untuk klasifikasi, kalau square error itu untuk regresi. Kalau C45 dia menggunakan cost function-nya entropi. Nanti kita bicarakan insya Allah minggu depan. Oke, jadi ini metode yang penting. Jadi Anda tidak boleh tidak paham kalau ingin bisa paham metode yang lebih advance dari ini ya. Jadi saya pesankan Anda kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada bukan sekedar bisa dirun tetapi paham apa yang dirun dan metodenya jalannya seperti apa. Kemudian submit tugas tepat waktu ya. Jadi paling lambat seperti kemarin Jumat depan. Jadi waktunya cukup ya. Jadi pilih data yang sederhana. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan bisa dinyalakan videonya. Mohon maaf Pak, memperjelas lagi Pak. Berarti tugas kita ini apa namanya? Cari data yang sederhana untuk klasifikasi tree itu pakai runningan, pakai programnya yang Bapak share itu sama pakai library scalar ini. Ya, datanya boleh saya anjurkan sama. Kalau kemarin sudah berhasil ngeran ya pakai yang kemarin aja, yang classification. Jadi nanti bisa dibandingkan mana yang lebih bagus, mana yang kurang. Akurasinya kecil nggak masalah ya Pak? Enggak. Sekarang enggak. Saya cuma ingin Anda ngeran dulu, belajar ngeran dulu. Nanti ya, Pak. Terlalu pusing kalau saya minta dioptimasi. Oke, udah dinyalakan semua. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2.